Kita bahas esai, di mana kita dikasih dua reaksi dengan KC masing-masing. Dan kita disuruh menentukan reaksi dengan berdasarkan dua reaksi itu. Ini mirip dengan soal Hess pada termokimia. Bedanya, kalau delta H ditambah, kalau KC dikali. Jadi triknya juga bisa, trik yang ada di Hess bisa kita terapin di penentuan KC ini. Jadi pertama kita, yang ditanya itu NO. Jadi kita butuh NO. Sedangkan reaksi yang ada NO-nya ada di sini. Berarti kita posisiin NO di sebelah kiri, biar hasilnya juga di sebelah kiri gitu. Jadi kita harus ngebalik NO ini, ya kan? Nah, gimana dengan O2? O2 tuh gimana ya? O2 ada di dua-duanya. Jadi yang perlu kita perhatiin tuh yang cuma ada khas di reaksi itu. Misalnya N2 dan O2 nih, dia masukkan NO. Berarti yang harus kita perhatiin NO dan N2O. Karena N2 dua-duanya ada dan O2 juga dua-duanya ada. Gitu. Jadi pertama kita perhatiin NO ada di sebelah kiri, berarti ini harus dibalik. Nah, terus kita ada setengah N2O di sebelah kanan. Ini udah bener ya, N2O-nya ada di sebelah kanan. Tapi ini tuh koefisien setengah, sedangkan ini koefisien 2. Jadi kita harus ngebagi 4 supaya N2O-nya jadi setengah. Jadi kalau dibagi 4, semua dibagi 4. N2 dari yang awalnya 2 jadi setengah. Yang awalnya di sini koefisien 1 jadi seperempat. Nah, jadi kalau ditambah NO turun ke sini, setengah N2O turun ke sini, N2 sama N2 sama-sama setengah dicoret. Dan setengah O2 dan seperempat O2 ini saling mengurang. Ini habis. Ini dikurang seperempat jadi seperempat. Setengah dikurang seperempat itu seperempat. Nah, jadi reaksi yang kita butuhin yang ada di soal yang ditanya. Tapi kita suruh nentuin kacanya. Nah, karena reaksi pertama aslinya 10 pangkat minus 4 tapi dibagi 4. Jadi pangkatnya jadi dia karena dia dibagi 4, dia diakarin 4. Jadi KC sama dengan akar pangkat 4 dari 10 pangkat minus 4. Coret. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 1. Kalau dibalik, jadi KC-nya itu sama dengan 1 per 10 pangkat minus 3. Jadi udah dapat 10 pangkat 3. Pangkatnya kalau ini dinaikin ke atas, pangkat yang awalnya pangkat minus jadi plus. Nah, dari sini kita udah dapat nih KC yang udah diubah. Jadi tinggal dikali aja. 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat 3. Jadinya 10 pangkat 2. Nah, kita bisa ngapain aja nih di hash ini? Kalau misalnya semua reaksinya dikali, dikali N misalnya, dikali 2, berarti KC-nya dipangkatkan 2 juga. Jadi kalau dikali 3, pangkat 3. Dikali 4, pangkat 4. Kalau misalnya semua reaksinya dibagi, KC-nya diakarin sesuai pangkat yang pembagi tersebut. Terus kalau dibalik, jadi 1 per. Ini bedanya hukum Hess dengan bedanya menentukan KC dengan hukum Hess pada termokimia. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Dimana ini diketahui konsentrasinya sama dengan 0,18 molar, Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini disuruh nentuin asam dan basa penyusun. NH4Cl yang asamnya berupa HCl. HCl merupakan asam kuat.
Karena belakangnya Cl, jadi kita bisa simpulkan dia tersusun dari HCl. NH4 ini disusun dari NH3 atau NH4OH yang itu sama-sama basa, tapi basa lemah. Tapi yang kita perlu tulis cuma yang biru-biru aja. Yang kita nggak perlu analisis dia basa lemah atau basa kuat, asam kuat. Yang pasti dua itu ada kalau kita analisis NH4Cl, dia tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Jadi bisa dibilang dia berjenis garam asam. Dimana kalau garam biasa ada di pH 7, kalau garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah, dia condong ke arah kiri, ke arah asam. Karena yang lebih kuat asam. Begitupun juga kalau dia tersusun dari garam basa, dari basa kuat dan asam lemah, dia condong ke arah basa. Tapi ini garam asam karena tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Gitu. Jadi kita lanjut ke bagian B-nya, yaitu tentukan nilai pH garam tersebut. Nah, karena dia garam asam, jadi pH-nya asam dong. Kita ngitung H+, bukan OH, meskipun kita pakai Kb. Rumus ini ada rumus hidrolisis ya. Kalau garam basa, ini OH, dan ini Ka. Karena kita ngitung garam asam, berarti ini H+, dan ini Kb. Atasnya KW, KW itu bernilai KW sama dengan 10 pangkat minus 14. Kita langsung aja masukin rumusnya. 10 pangkat minus 14 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. M-nya ini kita masukin 0,18 molar. Nah, ini aku ubah jadi 1,8 kali 10 pangkat minus 1 supaya bisa dicoret. Bisa sendiri coret, cuman awalnya bisa dicoret, cuman lebih ribet. Aku jadiin 1,8 kali 10 pangkat minus 1 gitu. Jadi dari sini juga 10 pangkat minus 5 dicoret sama 10 pangkat minus 1 jadi 10 pangkat minus 4. Karena ini ada di atas, ini ada di bawah. Nah, lalu terakhir jadi 10 pangkat, kenapa jadi 10 pangkat minus 10? Karena 10 pangkat minus 14 dikurangi oleh minus 4. Atas sama bawah pangkatnya saling kurang ya. Jadi diakarin, ini kalau nggak ada pangkatnya berarti ini pangkat 2. Minus 10 dibagi 2 jadinya 5. 10 pangkat minus 5. Nah, ini di sini kita udah dapat konsentrasi H+. Tinggal kita ubah jadi pH dengan rumus minus log H+. Minus log H+. H plusnya 10 pangkat minus 5. Karena ini log basisnya 10, karena kalau nggak ada basisnya kita tulis 10 aja. Jadi kita cuma perlu nurunin pangkat dari minus 5 ini ke depan. Jadi minus dikali minus 5 log 10. Log 10 saling mencoret, jadi 1 doang. Minus 5, minus dikali minus, jadilah 5. Gitu. Jadi ini jawaban nomor 2, pH-nya 5 ya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 3. Senyawa A terurai dengan waktu paruh 7,7 jam. Jadi kita tulis diketahuinya. Waktu paruh 7,7. Tapi waktu aku ngerjain sih ini nggak kepake. Karena ya udah ada K-nya. Dan kalau kita hitung K pakai ini juga, misalnya nih, K T sama dengan ln 1 bagi K. Ln berapa gitu, ln 2 kalau nggak salah. Ln 2 bagi K. Hasilnya tetap kita dapat 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Minus 3. Nah, jadi kita langsung aja pakai rumus yang T. Pakai K yang udah diketahui gitu. Langsung masuk ke rumusnya. Rumus yang ada di PPT itu ln kali M1 per M0 sama dengan minus KT. M1 itu adalah konsentrasi akhir. M0 adalah konsentrasi awal.
Tapi sebenarnya ini bisa dibalik. Jadi ln dikali M0/M1 sama dengan KT. Kalau dibalik, dia berubah jadi negatif. Saling dicari teh negatif sama kiri sama kanan. Jadi aku pakai rumus yang tadi, rumus waktu paruh yang buat ordo 1, biasanya pakai ordo 1. Ln konsentrasi awal bagi konsentrasi akhir sama dengan KT. Yang kita tanyain tuh KT-nya, K-nya udah diketahui. Terus masa awalnya konsentrasi awal sama konsentrasi akhir udah diketahui gitu. Awalnya 1 molar. Jadi kita tulis 1 molar. Lalu 0,25 molar itu adalah konsentrasi akhirnya. 0,25 itu adalah 1/4. Jadi 1 bagi 1/4. Ini sama aja dibawa ke atas. Jadi ln 4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Ini nilai K yang tadi dimasukin. Nah, ln 4 dihitung pakai kalkulator aja, nggak usah so keras. Jadi 1,38 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali T. Setelah dioperasiin, kita dapat 920. Tapi karena K-nya menit, jadi satuannya menit. Kalau mau diubah jadi jam ya tinggal dibagi 60 gitu. Jadi jawabannya itu. Oke, kita lanjut ke nomor esai nomor 4 sampai nomor 6. Reaksi redoks berlangsung pada suhu 25 derajat. Ini suhunya pengecoh. Meskipun kadang-kadang nggak pengecoh, tapi ini pengecoh. Gitu. Ini adalah reaksi redoks. Diketahui potensial reduksi dari masing-masing dari magnesium. Magnesium sebesar ini 0,27 volt dan strontium potensial reduksinya 0,14 volt. Aku jabarin potensial reduksinya. Potensial reduksi itu reaksi listrik yang dibutuhkan untuk melakukan reduksi. Jadi dari reduksi magnesium menjadi magnesium ion jadi magnesium biasa dibutuhkan 0,27 volt. Dan untuk reduksi strontium N0-nya adalah 0,14 volt. Minus 0,14 volt. Jadi untuk mencapai reaksi redoks antara logam magnesium dan ion strontium itu membutuhkan N0 sebesar 0,13 positif. Karena di sini tuh yang reduksi pertama nih cara menentukan reaksinya. Kan ini reaksi yang dibutuhin di soal. Nah, yang direduksi siapa? Yang direduksi itu strontium. Strontium direduksi jadi strontium. Berarti yang reduksi itu tetap aja gitu, jumlah segini. Sedangkan kalau yang magnesium dia mau oksidasi. Jadi dibalik. Karena dibalik, jadi N0 selnya dibalik tandanya, jadi positif. Gitu. Jadi di sini bisa dibilang Sg mereduksi strontium ion menjadi strontium biasa dan magnesium sendiri teroksidasi menjadi ion. Bisa kita lihat ya di bawah. Ini kita coret. Nah, karena N0 selnya positif, berarti bersifat spontan. Nah, yang B kita disuruh menentukan delta G. Oh ya, aku ada sedikit catatan. Kalau misal ini kan koefisien 1 nih, untung aja. Koefisien 1. Mg 1, Sn juga 1. Biasanya koefisiennya beda kalau mol elektronnya ini berbeda gitu. Misalnya 2, ini 3. Berarti kita sama aja kayak Hess, kita perlu nyamain jumlah elektron dengan misalnya kalau ini 3, ini dikali 2 dan ini dikali 3 misalnya. Biar sama-sama 6 elektronnya sama-sama 6 kan gitu. Tapi meskipun ini dikali, kalau dibalik tandanya tetap berubah.
Tapi kalau dikali, nilai dari NaCl ini nggak ikut dikali gitu. Ini jaga-jaga aja, misalnya kalau ada ditanya NaCl cuman koefisien harus kita kaliin gitu. Terus kedua, kita ditanya potensial apa ditanya Gibbs, nilai Gibbs. Dimana rumusnya ini adalah sebagai berikut. Delta Gibbs 0 sama dengan minus N dikali Faraday dikali NaCl. Nah, ini kita analisis dulu apa aja yang dibutuhin. N itu adalah jumlah mol elektron yang dipakai di reaksi. Ini 2 elektron, 2 elektron berarti molnya 2. Faraday ini adalah konstanta yang ketetapan. Kalau kalian nggak hafal ya mungkin kayaknya ditaruh di soal. Ada keterangannya. Nilainya adalah 96.500. Satuannya adalah kolom per mol. NaCl yang kita dapat dari sini yaitu 0,13 volt, atau kita ubah karena konteksnya Gibbs di mana dia joule satuannya, kita ubah menjadi joule per kolom. Kalau di analisis lebih jauh emang satuan yang begini gitu, tapi pembahasan itu nggak relevan buat sekarang. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Minus N Fe, N nya 2, F nya 96.500 kolom per mol, dan NaCl nya segini. Langsung aja dikali pakai kalkulator. Di sini sama-sama punya kolom, jadi kolomnya dicoret. Sisa satuannya joule per mol. Kalau yang ditanya kilojoule, ya udah tinggal dari koma sini ditarik koma jadi segini. Jadi 25,09 kilojoule per mol. Jawabannya segini. Sebenarnya sampai sini juga udah bener. Sampai joule juga. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Lengkapi tabel di bawah ini. Satunya kita disuruh nentuin nama. Satunya lagi kita suruh nentuin strukturnya. Kita kalau ini ngandelin hafalan ya. Kalau propanal, kita nentuin struktur dari nama dulu. Propanal yang akhirnya nal itu termasuk asam aldehida. Apa bukan asam sih? Struktur aldehida. Di mana propa berarti C-nya ada 3. Jadi kita langsung aja bikin CH3, CH2, C. Di sini baru gugus fungsinya gitu. Terserah mau taruh kiri mau taruh kanan sama aja. Ini C ini termasuk pada C ketiga gitu. Jadi kita cuma perlu ngapalin gambar rantainya 2 C lagi. Nah, terus di sini bisa kita lihat gugus fungsinya berupa O yang berada di antara rantai. CH3 lalu disusul dengan O lalu CH2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia itu merupakan ether. Yaitu penamaannya berupa aloksi alkana. Aloksi itu rantai yang lebih pendek. Ini rantai yang sebelah O ini cuma satu doang, CH3 doang. Jadi eh jadi disebutnya adalah metoksi. Sorry, salah ini. Karena C yang di sebelah O-nya cuma satu, dia disebut sebagai rantai cabang, tapi kita sebut dia sebagai metoksi. Nah, alkana ini rantai utamanya. Rantai utama di sini bisa kita lihat ada 4, 1, 2, 3, 4, yang artinya nama depannya adalah butana. Jadi namanya adalah metoksi butana dan struktur propanal ada ini. Nanti bisa kalian pelajari untuk penamaan senyawa-senyawa yang lainnya. Kalau alkohol itu berarti pentanol,
ada angkanya misalnya C C C, berarti di sini OH, berarti dia terletak di C yang kedua, berarti dua dua propanol dan seterusnya gitu. Kita lanjut ke nomor 6. Kita suruh ngitung reaksi, bukan ngitung sih, membuat reaksi polimerisasi yang suatu polimer ini merupakan polimer kondensasi, karena di sini nggak melibatkan pemutusan ikatan rangkap gitu. Jadi kalau gini kan ada HO dan OH. HO ini sama aja OH, cuman biar simetris jadi hanya di sebelah kiri gitu. Jadi di sini sebelah kirinya itu, sebelah kiri kanan di senyawa pertama, di monomer pertama melepas OH-nya masing-masing, dan sebelah kanan tuh melepas H-nya. Jadi sisa gini, agar bisa terhubung dengan monomer-monomer lainnya. Kenapa aku bilang pangkat N? Karena ini tuh tergantung jumlah monomernya. Gitu, tambah 2N-H2O. Jadi setiap monomer dia melepaskan 2 molekul H2O. Karena OH berikatan dengan H ini dan OH ini berikatan dengan H yang ini gitu. Jadi setiap setiap bilangan, misalnya ini 2 nih masing-masing. Berarti molekul H2O yang dihasilkan tuh 4. Soalnya masing-masing dia bikin 2 molekul H2O. Jadi gini strukturnya, digambar aja gitu. Udah sekian. Kalau kalian mau tahu lebih lebih lanjut, bisa kalian tanyain ke 089663580475. Ini nomor aku. Kalau misalnya kurang jelas atau ada yang perlu dikoreksi gitu. Makasih, maafin atas segala kekurangannya gitu. Sekian.